Oke, sebelum video dilanjut, jangan lupa untuk komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam cerita sejarah Islam yang insya Allah penuh keberkahan. Semoga setiap detik yang kita habiskan untuk mengenal sosok-sosok mulia dari sejarah Islam ini menjadi pemberat amal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang baik, pernahkah engkau mendengar nama seorang lelaki yang begitu tegas hingga syaitan pun takut melintasi jalan yang ia lalui? Namun, di balik ketegasannya, hatinya selembut sutra. Ia menangis dalam gelap malam, takut akan amanah yang Allah titipkan padanya. Dialah Umar bin Khattab Amirul Mukminin, pemimpin yang bukan hanya membuat musuh gentar, tapi membuat langit pun menangis saat ia kembali ke haribaan ilahi. Insya Allah di video ini kita akan bersama-sama menyelami jejak kehidupan beliau. Sosok yang menggetarkan bumi dengan keadilan dan mengguncang langit dengan ketakwaannya. Inilah kisah Umar bin Khattab, pemimpin yang ditangisi langit. Di tengah padang pasir Hijaz yang panas dan keras di sebuah kota dagang bernama Makkah, lahirlah seorang lelaki dari Bani Adi. Ia bukan sembarang lelaki, tinggi, gagah, cerdas, dan ditakuti. Namanya Umar bin Khattab. Sebelum hatinya tunduk pada ayat-ayat ilahi, Umar adalah simbol kekuatan dan kekerasan yang berdiri tegak membela tradisi jahiliyah. Umar bin Khattab berasal dari suku Quraisy cabang Bani Adi, sebuah suku terpandang meski bukan dari kalangan elit terkuat. Ayahnya Al-Khattab bin Nufail dikenal keras dan disegani. Ibunya Hantamah binti Hashim dari Bani Makhzum. Keluarganya dikenal tegas dan memiliki darah kepemimpinan. Umar tumbuh di tengah kerasnya tradisi Quraisy, kekuasaan patriarki dan budaya jahiliyah yang membanggakan kekuatan. Umar dikenal berpostur tinggi, besar, dan kuat. Saat berjalan di keramaian, dia menjulang di antara orang-orang Makkah. Ia belajar menulis dan membaca, suatu hal yang langka di kalangan Arab waktu itu. Menguasai puisi, silsilah hukum, adat, dan retorika. Gemar berkuda gulat dan berburu cocok untuk menjadi pemimpin militer dan diplomat. Dikenal sebagai orator yang tangguh juru, runding suku Quraisy dalam berbagai urusan internasional. Saat Rasulullah SAW mulai berdakwah, Umar menjadi musuh bebuyutan Islam. Ia melihat Islam sebagai ancaman bagi kesatuan Quraisy dan tradisi nenek moyang. Menyaksikan keluarga dan kerabatnya berpindah agama, ia merasa terhina. Bahkan Umar ikut menyiksa budak muslim seperti Sumayyah dan Yasir. Riwayat berbeda-beda, tetapi dia diketahui mendukung kekerasan terhadap muslim saat itu. Dalam hatinya agama baru ini harus dihentikan. Dipercaya suku Quraisy sebagai utusan dalam perundingan menandakan bahwa Umar dihormati karena kecerdasannya. Umar adalah orang yang berwibawa dan punya kuasa, walaupun belum masuk Islam. Jika ia marah, banyak yang takut. Jika ia berbicara, banyak yang mendengar. Mekah siang itu panas membakar. Tapi dada Umar bin Khattab lebih panas dari matahari. Di tangannya pedang terhunus. Langkahnya mantap menuju satu tujuan, membunuh Muhammad bin Abdullah. Terlihat Umar bin Khattab berjalan cepat dan tegas di tengah pasar Makkah. Pedangnya tersarung di pinggang. Wajahnya murka. Matahari belum sampai ke puncak, tapi panas di dada Umar bin Khattab telah lebih menyengat dari gurun Makkah. Di tangannya tekad, di hatinya dendam. Satu tujuan, membunuh Muhammad. Namun Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Dalam perjalanannya, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah, seorang muslim yang telah diam-diam masuk Islam. Nuaim menyadari bahaya yang akan menimpa Rasulullah, berusaha mengalihkan niat Umar dengan kecerdikan. Ia berkata, "Sebelum engkau membunuh Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa saudaramu sendiri, Fatimah binti Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid telah mengikuti agama Muhammad?" Perkataan itu menghentakkan Umar. Nama Fatimah menggema dalam dadanya. Ia segera mengubah arah langkah menuju rumah adiknya. Di rumah Fatimah, saat itu sedang berlangsung pelajaran Al-Quran yang dipimpin oleh Khabbab bin Arat, salah seorang sahabat yang fasih membaca ayat-ayat wahyu. Fatimah dan suaminya tengah khusyuk mendengarkan bacaan dari surah Taha, surah yang saat itu masih segar turun ke bumi. Tiba-tiba, pintu rumah digedor keras. Fatimah dan Sa'id terkejut, mushaf disembunyikan, Khabbab segera bersembunyi. Ketika Umar masuk, matanya menyala marah. "Benarkah kalian mengikuti Muhammad?" teriaknya. Tanpa gentar, Sa'id menjawab dengan tenang, "Ya Umar, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Kemurkaan Umar tak terbendung. Ia memukul Sa'id dengan keras. Fatimah berusaha melindungi suaminya, namun justru terkena pukulan Umar hingga wajahnya terluka dan berdarah. Tapi di tengah luka itu, ia tetap berkata dengan lantang, "Lakukan apa yang kau mau Umar, tapi kami tak akan pernah meninggalkan Islam."
Umar tertegun, pandangannya jatuh pada darah di wajah adiknya. Amarah dalam dadanya mulai berguncang. Ia meminta agar dibacakan ayat-ayat yang barusan mereka pelajari. Namun Fatimah menolak dengan halus. "Engkau dalam keadaan najis, wahai Umar. Ini kalam suci. Mandilah terlebih dahulu." Setelah membersihkan diri, Umar pun membaca sendiri lembaran mushaf yang disodorkan kepadanya. Di sana tertulis, "Taha, ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa, illa tadhkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula, ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma." "Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu celaka, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi." Quran Surah Taha 1-4. Bacaan itu menembus hatinya. Umar tak bisa menahan air mata. Ia menyadari, ini bukanlah ucapan manusia. "Bawa aku kepada Muhammad," katanya dengan suara bergetar. Menuju Darul Arqam. Pertemuan yang mengubah sejarah. Umar mendatangi Darul Arqam, tempat kaum muslimin berkumpul secara rahasia. Para sahabat yang melihat kedatangannya dengan pedang segera siaga. Di antara mereka, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, berkata dengan tegas, "Jika ia datang dengan niat jahat, aku yang akan menghadapinya." Umar masuk. Rasulullah menyambutnya dengan wibawa dan kelembutan. Namun hari itu bukan hari pertumpahan darah, melainkan hari kemenangan iman. "Wahai Umar, apa yang membuatmu datang?" Umar menjatuhkan pedangnya, lalu bersujud sambil menangis. "Aku datang untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya." Takbir menggema. Para sahabat bersukacita. Musuh paling tangguh mereka kini menjadi pelindung paling kuat. Hari itu, Islam berdiri lebih tegak di Makkah. Seorang yang dulu menghunus pedang untuk membunuh Nabi, kini berdiri di sisinya sebagai pelindung. Umar bin Khattab, yang kelak dikenal sebagai Al-Faruq, menjadi tonggak kekuatan umat Islam. Ia akan mengguncang dua kekaisaran besar dunia, Romawi dan Persia. Namun segalanya dimulai dari tetesan air mata dan ayat-ayat dari surah Taha yang membuka hatinya. Gema takbir mengguncang ruang sempit itu. Air mata para sahabat mengalir. Rasulullah tersenyum dan memeluk Umar. Sejak malam itu, benteng Islam berdiri tegak. Keberanian Umar bin Khattab menyatakan keislaman di hadapan Quraisy. Setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab tidak memilih jalan sembunyi-sembunyi. Ia justru menjadikan keislamannya sebagai pernyataan terbuka yang mengguncang kota Makkah. Dikenal sebagai salah satu tokoh paling disegani dan ditakuti di kalangan Quraisy, langkah Umar untuk menyatakan keimanannya secara terang-terangan menjadi momen penting dalam sejarah dakwah Islam. Umar berjalan menuju rumah Abu Jahal, salah satu pemuka Quraisy yang paling keras menentang Nabi Muhammad SAW. Dengan wajah tegak dan tanpa gentar, ia mengetuk pintu dan berkata tegas, "Wahai Abu Jahal, ketahuilah, aku telah mengikuti Muhammad dan memeluk Islam." Kabar itu membuat Abu Jahal terperangah. Ia tidak menyangka seorang seperti Umar akan bergabung bersama kaum muslimin yang saat itu masih ditindas. Namun Umar tidak berhenti di situ. Ia mendatangi satu persatu tokoh-tokoh Quraisy, mengabarkan keislamannya dengan bangga. Ia menantang stigma dan melawan rasa takut, menyadari bahwa keberanian adalah bagian dari dakwah. Tidak cukup dengan pernyataan lisan, Umar menginisiasi langkah lebih besar. Ia mengajak para sahabat keluar secara terbuka. Dua barisan pun dibentuk. Satu dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang juga baru memeluk Islam, dan satu lagi dipimpin oleh Umar sendiri. Mereka berjalan menuju Ka'bah dengan penuh keyakinan. Di hadapan kerumunan Quraisy yang marah namun tak berkutik, kedua barisan muslim itu melantunkan takbir dan melaksanakan sholat di tempat yang selama ini menjadi simbol kekuasaan kaum musyrik. Hari itu menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Islam, hari ketika kaum muslimin untuk pertama kalinya beribadah secara terbuka di depan Ka'bah tanpa rasa takut. Keberanian Umar bukan sekadar keberanian fisik. Ia menjadi simbol transformasi kekuatan dari seorang penentang Islam menjadi salah satu pelindung utama agama yang baru tumbuh ini. Keislamannya tidak hanya menguatkan barisan kaum muslimin secara moral, tetapi juga secara politik dan sosial di tengah tekanan Quraisy yang semakin kuat. Setelah keislamannya, Umar bin Khattab menjadi salah satu figur terpenting dalam lingkaran dekat Rasulullah SAW. Julukannya Al-Faruq
Pembeda antara kebenaran dan kebatilan diberikan oleh Rasulullah sendiri karena ketegasan dan kejernihan pandangannya dalam menilai sesuatu. Dalam Perang Badar, pasukan Muslim hanya berjumlah 313 orang menghadapi lebih dari 1000 pasukan Quraisy. Umar bin Khattab termasuk dalam barisan pertama, memegang peranan sebagai pejuang dan pengawal Rasulullah. Dalam perang itu, Umar berhasil membunuh musuh lamanya, As bin Hisham, salah satu penindas Muslim di Mekah. Ini bukan sekadar pembalasan pribadi, tapi simbol kejatuhan sistem penindasan terhadap Islam. Keberanian Umar menjadi inspirasi bagi para sahabat. Menurut riwayat dalam Sirah Ibnu Hisham, Umar juga termasuk yang menyaksikan langsung doa Rasulullah yang penuh tangis di malam Badar. Ya Allah, jika Engkau binasakan kelompok ini hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Umar mendampingi Rasulullah dalam kegelisahan, dan keberaniannya menjadi pelindung sang Nabi. Perang Uhud adalah ujian berat, ketika pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka dan kaum Quraisy menyerang dari belakang. Banyak sahabat terpukul dan kocar-kacir. Kabar palsu menyebar bahwa Rasulullah terbunuh. Umar termasuk sahabat yang tetap bertahan dan melindungi Rasulullah di saat genting. Dalam riwayat disebutkan bahwa ia bersama Abu Dujana, Talhah bin Ubaidillah, dan Ali bin Abi Thalib menjadi perisai hidup Rasulullah di antara reruntuhan dan panah musuh. Meski terluka, Umar tetap membantu menarik kembali barisan dan menyelamatkan yang terluka. Setelah perang, ia menangis melihat para syuhada, terutama pamannya, Mus'ab bin Umair. Saat Perang Khandaq, umat Islam membentuk parit besar mengelilingi Madinah berdasarkan saran Salman Al-Farisi. Umar bersama para sahabat menggali siang malam. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan Umar mengadu kepada Rasulullah karena salat Asyar terlewat. Wahai Rasulullah, hampir saja matahari tenggelam sebelum aku sempat salat Asyar. Rasulullah pun mendoakannya dan kemudian mengqadha salat bersama para sahabat. Peristiwa ini mencerminkan betapa seriusnya Umar menjaga salat dan ketaatan, bahkan di tengah perang. Perjanjian Hudaybiyah, 6 Hijriah, gejolak emosi dan ketaatan. Ketika Rasulullah membuat perjanjian damai dengan Quraisy yang tampak merugikan pihak Muslim, mereka tidak boleh umrah tahun itu, dan beberapa klausul lainnya dianggap berat. Umar termasuk yang paling vokal. Dalam Sahih Bukhari, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Mengapa kita mengalah dalam agama kita?" Rasulullah menjawab dengan penuh hikmah, "Aku utusan Allah, dan aku tidak akan menyalahi perintahnya." Umar kemudian menemui Abu Bakar, dan Abu Bakar menenangkannya dengan kalimat yang sama. Belakangan, Umar mengaku bahwa hari itu adalah hari paling ia sesali karena keraguannya, dan ia memperbanyak sedekah, puasa, dan ibadah untuk menebusnya. Saat umat Islam memasuki Mekah dengan kekuatan besar, Umar berada di sisi Rasulullah. Dalam peristiwa ini, beberapa sahabat meminta agar pembalasan dilakukan terhadap para penindas Quraisy dahulu, namun Rasulullah memaafkan mereka. Umar awalnya berharap keadilan ditegakkan dengan hukuman bagi para penindas Islam dahulu. Namun saat Rasulullah berkata, "Hari ini bukan hari pembalasan, hari ini adalah hari rahmat," Umar pun menangis. Ia menyadari bahwa kasih sayang Rasulullah jauh melampaui keadilan manusia biasa. Haji Wada dan turunnya ayat terakhir. Pada tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah melakukan haji perpisahan, Haji Wada. Dalam khutbahnya, Rasulullah menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada umat. Di akhir khutbah turun ayat, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ketika mendengar ayat ini, Umar menangis. Sahabat lain heran mengapa ia menangis saat mendengar kabar gembira. Karena setiap kali sesuatu telah sempurna, ia hanya menunggu untuk berakhir. Umar menyadari bahwa risalah akan segera berakhir, dan Rasulullah akan wafat. Ketika Rasulullah wafat, Umar tidak mampu menerima kenyataan itu. Ia berdiri di tengah masjid dan berkata, "Demi Allah, Muhammad tidak wafat, ia hanya pergi seperti Musa dan akan kembali." Baru ketika Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran, "Muhammad hanyalah seorang Rasul, telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang?" Quran Surah Ali Imran ayat 144. Umar terdiam, lututnya melemas. Ia jatuh tersungkur menangis. Hari itu, ia belajar bahwa Islam bukan bergantung pada sosok, tetapi pada risalah dan kebenaran itu sendiri. Selama masa kenabian, Umar tidak hanya menjadi prajurit di medan perang, tetapi juga penasihat yang jujur, pengoreksi yang tulus, dan hamba Allah yang penuh rasa takut. Rasulullah sendiri bersabda, "Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran di atas lisan dan hati Umar." Hadis riwayat Tirmidzi. Dan jika ada nabi setelahku, niscaya itu adalah Umar. Hadis riwayat Ahmad. Dua gunung yang menopang Islam. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam berada dalam masa paling kritis.
Kematian sang nabi tidak hanya menggetarkan hati para sahabat, tapi juga menggoyahkan stabilitas umat. Saat itulah dua tokoh besar tampil menyatukan umat. Abu Bakar dengan kelembutannya, dan Umar bin Khattab dengan ketegasan dan suaranya yang lantang. Setelah Rasulullah wafat, kaum Ansyar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan siapa yang akan menggantikan Rasulullah dalam urusan kepemimpinan. Kaum Muhajirin, setelah mendengar kabar itu, segera menuju ke sana. Umar termasuk yang datang bersama Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dalam suasana tegang itu, Umar nyaris membayat Abu Ubaidah. Namun ketika Abu Bakar mengangkat tangan dan berkata, "Aku ridha kepada salah satu dari dua orang ini," menunjuk Umar dan Abu Ubaidah, Umar justru berdiri dan berkata keras, "Tidak, kami tidak akan memilih siapapun selama Abu Bakar masih ada." Ia langsung membayat Abu Bakar dan menyeru kaum muslimin untuk mengikutinya. Satu persatu sahabat mengikuti jejaknya. Dengan itu, fitnah besar dihindari dan kekhalifahan tegak. Umar menjadi wazir, penasehat utama, Abu Bakar. Kedudukan ini tidak formal secara administratif, namun realitasnya, Umar adalah tangan kanan Abu Bakar. Jika Abu Bakar penuh kelembutan, maka Umar menjadi penjaga garis batas. Abu Bakar berkata, "Aku ingin Umar bersamaku, sebab ia membantuku menegakkan kebenaran." Dalam semua kebijakan negara, baik militer, fiskal, maupun peradilan, Umar menjadi penguat Abu Bakar. Tidak jarang mereka berdiskusi sengit, namun hubungan keduanya dilandasi cinta dan keikhlasan. Setelah wafatnya Rasulullah, banyak kabilah Arab memberontak. Ada yang menolak membayar zakat, bahkan mengklaim kenabian, seperti Musailamah al-Kadzab. Sebagian sahabat merasa ragu, apakah layak diperangi orang-orang yang masih bersyahadat? Namun Abu Bakar bersikukuh, "Demi Allah, jika mereka menolak mengikat tali unta yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, aku akan perangi mereka." Awalnya Umar keberatan, tapi akhirnya mengakui dan berkata, "Demi Allah, aku melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang. Aku tahu dia benar." Umar lalu mendukung penuh pengiriman pasukan dan menjadi pengatur strategi bersama Khalid bin Walid dan para panglima lainnya. Abu Bakar dan Umar memulai pembentukan awal sistem pemerintahan Islam, pembagian wilayah administratif, pengangkatan qadhi, hakim, pengelolaan zakat dan baitul mal, perbendaharaan negara, pembukuan catatan penduduk dan pajak. Umar menjadi orang pertama yang mengusulkan sistem pencatatan dana zakat dan pengelolaan baitul mal secara terstruktur. Banyak ide Umar yang kelak menjadi cikal bakal sistem pemerintahan Islam modern. Penaklukan negeri-negeri besar. Di masa Abu Bakar, ekspansi Islam dimulai. Khalid bin Walid ditugaskan ke Irak dan Persia. Amr bin Ash mulai membuka Syam. Umar ikut menyusun strategi dan peta wilayah, serta memberikan instruksi militer berdasarkan pertimbangan politik yang tajam. Walau Umar dikenal sebagai penasehat yang tegas, ia sangat disiplin terhadap amanah. Ia pernah berkata kepada Abu Bakar, "Jangan engkau angkat pemimpin kecuali yang jujur dan kuat, sebab pemimpin yang lemah akan merusak pasukan." Meski dikenal keras, Umar di masa Abu Bakar kerap terlihat menangis saat malam hari, terutama jika mengingat umat yang terluka karena peperangan. Ia sering berdoa agar jangan sampai umat Islam berpecah karena dunia. Abu Bakar berkata, "Umar itu ibarat pintu bagi fitnah. Jika ia terbuka, umat akan diuji. Tapi selama Umar masih hidup, umat ini akan tetap kuat." Menjelang wafatnya, Abu Bakar memanggil para sahabat. Ia menulis surat wasiat dan memanggil Utsman untuk membacakannya kepada umat. "Aku memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah setelahku." Sebagian sahabat khawatir karena kerasnya Umar. Namun Abu Bakar berkata, "Apakah kalian takut Umar? Demi Allah, jika dia memimpin, ia akan berlaku adil dan benar. Jika dia menyimpang, aku telah menunjukkan jalan yang lurus." Umar menerima amanah berat itu, bukan dengan sukacita tapi dengan air mata. "Aku bukan yang terbaik di antara kalian. Jika aku benar, bantulah aku. Jika aku salah, luruskan aku." Dengan wafatnya Abu Bakar, tongkat estafet dipindahkan. Umar pun bersiap menyambung amanah risalah dengan seluruh kekuatan, akal, dan keikhlasannya. Pada tahun 13 Hijriah, setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam menyambut pemimpin baru yang tangguh dan penuh ketegasan, Umar bin Khattab. Ia tidak dipilih karena ambisi, tidak pula karena kekayaan, tapi karena kebijaksanaan dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran di atas lisan dan hati Umar." Hadis riwayat Tirmidzi. Dan memang, di tangan Umar kebenaran bukan hanya dipertahankan dengan pedang, tetapi ditegakkan lewat hukum dan keadilan. Saat menerima amanah sebagai khalifah,
Umar naik ke mimbar dengan wajah yang tidak menyimpan kebanggaan. Ia memandang umat, lalu berkata, "Jika aku benar, bantulah aku. Jika aku salah, luruskan aku. Jangan biarkan aku terjatuh dalam kebatilan. Karena tidak ada kebaikan pada kalian jika kalian tidak berani berkata benar. Dan tidak ada kebaikan padaku jika aku tidak mau mendengar kebenaran." Pidato itu bukan politik, tapi permohonan seorang hamba Allah yang sadar betapa beratnya memikul keadilan di hadapan manusia dan tanggung jawab di hadapan Allah. Pada suatu ketika, seperti kebiasaannya, Umar bin Khattab keluar kota Madinah bersama pembantunya Aslam. Ia menyamar tanpa pengawalan untuk mendengar langsung suara rakyatnya. Tiba-tiba dari kejauhan ia mendengar suara tangisan anak-anak. Mereka kelaparan. Umar mendekat perlahan dan melihat seorang ibu duduk di dekat tungku sambil mengaduk sesuatu di dalam panci. "Apa yang sedang kau masak, wahai ibu?" tanya Umar. Sang ibu tidak tahu bahwa lelaki di hadapannya adalah khalifah. Ia menjawab dengan kesal, "Aku sedang merebus batu agar anak-anakku mengira bahwa makanan sedang dimasak dan mereka tertidur. Padahal tak ada apa-apa. Sungguh Allah akan mengadili Umar bin Khattab. Dia telah membiarkan kami kelaparan." Umar menunduk, wajahnya pucat, air matanya menetes. Ia tidak menyalahkan ibu itu. Ia tidak membela diri. Ia justru berlari menuju Baitul Mal, memikul sekarung gandum, minyak, dan bahan makanan. Aslam menawarkan bantuan, tapi Umar menjawab, "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat?" Dengan punggungnya sendiri Umar membawa karung itu ke rumah sang ibu, menyalakan tungku dan memasak. Lalu ia menyuapi anak-anak itu hingga kenyang dan tertidur dalam senyum. Aslam bersaksi, "Aku melihat Umar duduk dan tertawa bersama anak-anak itu, dan ia tidak pulang sampai mereka tenang. Ia ingin memastikan bahwa mereka tidak lagi menangis." Keadilan Umar tidak hanya untuk Muslim. Di masa pemerintahannya, umat Islam mulai membuka wilayah Syam, termasuk Palestina dan Yerusalem. Saat itu, seorang pejabat lokal menggusur rumah seorang Nasrani tua karena dianggap menghalangi proyek pembangunan masjid. Orang tua itu mengadu. Dengan tubuh renta dan langkah gontai, ia menempuh perjalanan ke Madinah. Ia ingin mengadukan hal ini langsung kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sesampainya di sana, para penjaga sempat terkejut. Tapi ketika Umar melihatnya, ia bangkit dari duduknya dan menghampiri sang kakek dengan penuh hormat. Kakek itu pun berkata lirih, "Wahai Amirul Mukminin, rumahku telah digusur oleh pejabat kalian. Katanya karena menghalangi pembangunan masjid. Tapi aku hanya ingin tempat untuk meninggal dengan tenang." Wajah Umar mengeras, matanya menatap tajam namun suaranya tenang. Ia tidak memanggil prajurit, tidak menulis surat panjang. Ia mengambil sepotong tulang. Lalu dengan tangannya sendiri, ia menorehkan tinta merah dan ukiran khasnya di atas tulang itu. Sebuah simbol, sebuah pesan. Umar menyerahkan tulang itu kepada sang kakek. Ia berkata, "Bawalah ini kepada gubernur yang menggusur rumahmu. Jangan takut, jika dia paham maka dia akan tahu apa maksudku." Kakek itu pun kembali ke Syam, menggenggam tulang itu seolah menggenggam harapan. Sesampainya di hadapan gubernur, ia menyerahkan tulang itu. Gubernur yang awalnya ragu langsung pucat saat melihat ukiran merah dan tanda tangan khas Umar. Tangannya gemetar. Ia tahu betul, ini bukan sekadar tulang. Ini adalah pesan dari sang pemimpin yang tak pernah membedakan muslim dan non-muslim dalam keadilan. Tulisan di atas tulang itu berbunyi, "Jika kamu tidak mengembalikan rumah lelaki ini, maka sesungguhnya tulang ini lebih kuat daripada kekuasaanmu." Gubernur pun langsung memanggil kembali para pekerja, menghentikan proyek sementara, dan memerintahkan agar rumah sang kakek dibangun kembali. "Aku telah melihat agama kalian melalui keadilan pemimpin kalian. Maka hari ini, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Tangis pecah di antara mereka. Kakek itu kini adalah bagian dari keluarga besar Islam. Lalu kakek tua itu melanjutkan perkataannya, "Rumah ini dulunya hampir direbut dengan ketidakadilan, tapi Allah membalasnya dengan cahaya iman. Maka hari ini, aku serahkan rumah ini untuk dijadikan masjid. Semoga orang-orang beribadah di dalamnya, dan aku mendapat bagian dari amal mereka, meski jasadku telah tiada." Keadilan bagi semua sampai akhir hayat. Umar mengawasi para pejabat. Ia tidak segan memecat sahabat besar yang ia nilai tidak adil. Ia menolak hidup mewah, walau kas negara berlimpah. Syahidnya Sayyidina Umar bin Khattab. Fajar menyingsing di Madinah. Seperti biasa, Umar bin Khattab berdiri di depan, mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi. Suasana tenang. Barisan kaum muslimin khusyuk dalam takbir. Tiba-tiba dari balik barisan seorang budak majusi dari Persia bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi
maju membawa pisau bermata dua. Dalam hitungan detik, ia menikam Umar sebanyak 3 kali, salah satunya menembus bagian bawah perut. Umar roboh. Darah mengalir deras dari tubuhnya. Namun dalam keadaan kritis, ia tetap menyuruh Abdurrahman bin Auf melanjutkan salat. Ia tidak ingin salat terhenti karena dirinya. Setelah salat, Umar dibawa ke rumah. Tubuhnya lemah, ia pingsan. Ketika sadar, kalimat pertama yang ia ucapkan adalah, "Apakah kaum muslimin telah menunaikan salat?" Saat dijawab sudah, ia mengucap syukur, lalu berkata, "Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat." Menyiapkan perpisahan. Para sahabat berkumpul di sekitar tempat tidurnya. Luka Umar terus berdarah. Dokter menyarankan meminum susu, tetapi susu yang diminum keluar bersama darah dari luka perutnya. Para tabib berkata, tak ada harapan. Dalam kondisi seperti itu, Umar tetap memikirkan umat. Ia membentuk Dewan Syura, terdiri dari 6 sahabat besar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah, untuk memilih khalifah pengganti. Lalu ia memanggil putranya Abdullah bin Umar dan berkata, "Wahai anakku, pergilah ke Aisyah, mintalah izin agar aku dimakamkan di samping sahabatku Rasulullah dan Abu Bakar." Abdullah datang ke rumah Aisyah. Sang ibunda berkata, "Sebenarnya itu tempatku yang kusiapkan untukku sendiri, tapi aku dahulukan Umar." Ketika Abdullah kembali dan menyampaikan kabar itu, Umar menangis dan berkata, "Tidak ada yang lebih aku inginkan selain berada di dekat mereka." Beberapa hari kemudian Umar menghembuskan napas terakhir. Wajahnya tenang, lisannya masih basah oleh zikir dan istighfar. Seluruh Madinah menangis. Para sahabat seperti kehilangan tiang penyangga. Jenazah Umar dibawa ke makam Rasulullah. Abu Bakar sudah terlebih dahulu disemayamkan di samping Nabi. Kini, antara 2 sahabat besar itu, dibaringkan tubuh Umar bin Khattab, pemimpin yang hidupnya penuh tangis karena takut tidak adil kepada rakyat. Akhir tragis sang pembunuh. Setelah melakukan penusukan terhadap Umar bin Khattab saat mengimami salat subuh di Masjid Nabawi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang budak keturunan Persia dan penganut Majusi, penyembah api, segera dikejar oleh para jamaah yang menyadari kejahatannya. Dalam serangan mendadak itu, ia menggunakan pisau bermata dua dan berhasil melukai beberapa sahabat lainnya yang mencoba menghentikannya. Sebanyak 13 orang menjadi korban penusukannya dan 6 diantaranya meninggal dunia. Keadaan menjadi kacau, namun para sahabat cepat bertindak. Saat akhirnya dikepung dan tak ada jalan keluar, Abu Lu'lu'ah memilih bunuh diri. Ia menikam dirinya sendiri dengan pisau yang sama yang digunakannya untuk menyerang. Tubuhnya roboh bersimbah darah di tengah masjid, mengakhiri hidupnya dalam kehinaan dan tanpa sempat diadili oleh umat Islam. Ketika Umar wafat, tak hanya manusia yang menangis. Seisi Madinah kehilangan cahaya yang menyinari mereka. Anak-anak kehilangan pelindung. Para janda dan yatim kehilangan penopang. Para ulama kehilangan pelita keadilan. Dan umat kehilangan pemimpin yang tidak tidur sebelum rakyatnya tenang. Dunia mengakui sejarah Umar bin Khattab. Hingga hari ini banyak sejarawan, muslim dan non-muslim, yang mengakui keagungan Umar bin Khattab. Bahkan Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah menempatkan Umar di peringkat ke-52 dan menyebutnya sebagai penguasa besar yang hidup dalam kesederhanaan ekstrim dan adil luar biasa. Umar telah pergi, tapi keadilannya tak mati. Warisannya bukan istana tapi rasa malu. Bagi setiap pemimpin yang tidur nyenyak saat rakyatnya menangis. Jika dunia hari ini rindu pemimpin seperti Umar, maka jadilah kamu seorang pribadi yang takut kepada Allah, berani menegakkan kebenaran, dan lembut terhadap orang-orang lemah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar lebih banyak orang tahu bahwa pernah hidup seorang pemimpin yang bahkan langit ikut menangis saat ia wafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.